Masih semangat anak-anak? Yuk kita lanjutkan. Untuk praktikum hukum 2 Newton. Persiapkan percobaannya. Lihat buku halaman 12. Alat dan bahannya yang pertama adalah botol yang sudah berisi air tadi. Lalu kemudian kereta mainan atau mobil mainan, silakan, atau pokoknya mobil yang mau dibuat dari botol bekas atau apa, pokoknya silakan lah. Mau dari kulit jeruk, mau dari kulit kelapa, yang penting ada mobil-mobil mainan. Lalu tali itu yang ada di rumah kamu apa aja lah, pokoknya yang penting tali yang bisa dipakai untuk menarik ini, ya. Lalu pengukur waktu. Selanjutnya, cara praktikumnya ada 3 kegiatan. Perhatikan kegiatan pertama. Susun dulu rangkaian seperti ini. Ini adalah mainan kereta. Lalu kemudian ini beban, bisa korek api, bisa batu baterai, bisa batu dan sebagainya. Ini talinya. Lalu kemudian ini adalah botol yang sudah diisi air lalu ditempel di ujung meja. Ya. Untuk langkah yang pertama hanya satu beban. Ya. Kita lihat 1, 2, 3. Selanjutnya, kegiatan yang pertama tadi bebannya hanya 1 ya. Kita lanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Perhatikan. Bebannya ditambah 1 lagi. Jadi 2. 1, 2, 3. Ya, jadi perbedaan kegiatan 1 dengan kegiatan 2, kalau yang kegiatan pertama tarikannya diambil dari 1 buah batu baterai, sedangkan kegiatan 2 diambil dari 2 buah batu baterai gaya tariknya. Bagaimana dengan kegiatan 3? Perhatikan, kegiatan 3 akan seperti ini. 3, beban yang 1 disimpan di dalam kereta, beban yang lain di sini. Ya. Siap? 1, 2, 3. Begitu ya, anak-anak sekalian. Jadi diulangi perbedaan kegiatan 1 dengan kegiatan 2. Yang berbeda tarikan bebannya. Yang tadi diambil dari batu baterai itu ya. Sedangkan kalau kegiatan 1 dengan kegiatan 3, yang berbeda itu massa mobil. Kalau massa mobil yang pertama, pada kegiatan pertama kan hanya massa mobilnya saja. Sedangkan pada kegiatan 3, massa mobil ditambah dengan massa baterai. Seperti itu. Misalnya massa batunya 10 gram, maka massa mobil 10 gram, maka massa pada kegiatan 3, 10 gram tambah 10 gram, 20 gram. Jadi, Ibu ulangi, untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang berbeda adalah gayanya. Kegiatan 1 lebih sedikit gayanya daripada kegiatan 2, atau sebaliknya, kegiatan 2 gayanya lebih besar dari kegiatan 1. Sehingga kegiatan 1 dengan kegiatan 2 itu semakin besar gayanya. Sedangkan untuk kegiatan 1 dan kegiatan 3 yang berbeda adalah masanya. Kegiatan 1 masanya lebih sedikit dari kegiatan 3, atau sebaliknya, kegiatan 3 lebih besar masanya dari kegiatan 1. Ya. Selanjutnya, hasilnya ternyata perbedaan tarikan atau gaya yaitu dilihat dari kegiatan 1 dengan kegiatan 2. Pada kegiatan 2 yang memiliki gaya lebih besar, ternyata percepatannya lebih besar. Semakin besar gaya, semakin besar percepatannya. Ini dikatakan hubungan gaya, ini diambil dari tarikan batu ya anak-anak sekalian. Hubungan gaya dengan percepatan adalah berbanding lurus atau sebanding. Semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Untuk yang perbedaan massa benda, yaitu diambil dari kegiatan 1 dan kegiatan 3, pada kegiatan 3 memiliki massa lebih besar. Percepatannya malah lebih kecil. Jadi ini berbanding terbalik. Semakin besar beban atau massa mobil-mobilan itu,
semakin kecil percepatannya. Jadi hubungan gaya dengan massa benda ini berbanding terbalik. Bayangkan sajalah kalau kamu mau menarik dua orang yang berukuran badan lebih tidak sama, tentu kamu akan lebih kesulitan menarik yang bebannya massanya lebih besar. Begitu. Ya. Selanjutnya, jadi kesimpulan untuk hukum Newton 2, jika benda diberikan sebuah gaya, maka akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Akan didapat sebuah rumus, F sama dengan M kali A. Jadi awalnya rumusnya itu A sama dengan berbanding lurus dengan F. Jadi A sama dengan F berbanding terbalik dengan M. Jadi A per M. A sama dengan 1 per M. Sehingga rumusnya adalah A sama dengan F per M. Kita uraikan menjadi F sama dengan M kali A. Di mana F adalah force atau gaya yang satuannya Newton dalam MKS dan Dine dalam CGS. Sedangkan M adalah kilogram massa dengan satuan kilogram, A adalah akselerasi atau percepatan, satuannya Newton per kilogram. Kita misalkan, benda yang bermassa 2 kg ditarik sebuah gaya hingga mengalami percepatan 3 Newton per kilogram. Berapa gaya yang dialami benda itu? Ambil rumusnya, F sama dengan M kali A. F-nya 2 kg, kali percepatannya 3 Newton per kilogram. Jadi 2 kilogram kali 3 Newton per kilogram. Ingat, kilogram per kilogram tadi sudah Ibu jelaskan tadi akan tidak diperhitungkan. Sehingga tinggal Newton saja. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi gaya benda yang tadi bermassa 2 kilogram dan mendapat percepatan 3 Newton per kilogram, besar gayanya adalah 6 Newton. Jadi benda tersebut ditarik dengan gaya 6 Newton.